Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Mutakin. Di sini saya akan mempraktekkan coaching untuk coach saya sendiri, Arif Nur Mutakin. Kemudian yang menjadi kunci adalah Ibu Novita Ayu Rahmawati. Kasus yang akan kita bahas adalah mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Apakah panjenengan sedang sibuk sekarang? Saya ini ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan panjenengan. Nah, Waalaikumsalam Bu Novita. Kebetulan saat ini saya sedang tidak sibuk. Silakan Ibu ingin membicarakan tentang apa? Kok kelihatannya dilihat dari raut wajahnya kok murung, sedih. Memang ada apa, Bu? Nggih, Pak. Ini saya tapi tidak mengganggu waktu panjenengan, nggih. Oh ya jelas tidak, Bu. Di sini saya masih ada waktu untuk berbicara dengan Ibu. Nggih. Jadi begini Pak Arif, saya mau bercerita terkait masalah saya. Apakah Pak Arif bersedia mendengarkan? Iya, Bu. Mari kita bicarakan bersama-sama. Yeah. Sebenarnya saya bercerita ini untuk menyelesaikan masalah yang mengganggu di pikiran saya, Pak. Ibu memangnya ada masalah apa, Bu? Gini, Pak, ini kan bulan Juli 2023 besok kan mulai tahun pembelajaran baru. Saya merasa deg-degan, Pak, dan agak khawatir gitu loh, Pak. Wah, sampai deg-degan sebegitunya jantungnya jangan sampai copot tuh, Bu. Memangnya ada masalah apa tuh, Bu? Itu loh, Pak, masalah IKM, Pak, implementasi kurikulum merdeka. Nah, memangnya ada masalah apa, Bu, terkait IKM itu? Jadi gini Pak, saya kan selama ini mengajar kelas 5. Saya merasa bahwa bekal yang saya miliki, baik pengetahuan maupun keterampilan yang saya miliki itu belum cukup banyak untuk menerapkan kurikulum merdeka di tahun ajaran depan, Pak. Padahal sekarang kan sudah bulan Maret, paling tidak itu hanya tinggal sekitar 3 bulan lagi, Pak. Oh ya, 3 bulan lagi kita menginjak ke kelas 2 dan kelas 5 yang sekarang kelas 4 mau Iya, mengimplementasikan Pak. implementasi kurikulum merdeka ya, Bu ya. Oh, Nggih, ceritanya begitu ya, Bu ya. Bu Novita nggih, itu belum memiliki pengetahuan terkait IKM, keterampilan untuk menerapkan IKM ya. Nah, nggih. mana menurut Bu Novita itu pengetahuan dan keterampilan apa Bu yang ingin dimiliki Ibu tuh? Ya, pengetahuan dan keterampilan tentang hal-hal yang ada di kurikulum Merdeka, Pak. Salah satunya seperti istilah-istilah baru walaupun esensinya sama, seperti CP, ATP, TP, modul ajar. Itu kan saya baru tahu sekilas-sekilas saja gitu loh, Pak, belum mendalami. Terus tentang bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana proses penilaiannya, seperti itu, Pak. Saya merasa belum mampu. Nah, kira-kira ya Bu ya, kira-kira kalau saya kasih skala antara 1 sampai 10 ya Bu ya, kira-kira pengetahuan dan keterampilan menerapkan implementasi kurikulum merdeka itu kira-kira di skala berapa gitu Ibu Novita kalau bisa dijelaskan nih? Kalau menurut saya pribadi mungkin sekarang saya masih di 6,5 Pak. Kalau 7 belum Pak, masih 6,5 lah menurut saya. Nah, masih 6,5. Nah, berarti ada keinginan untuk ditingkatkan Ibu ya. Kalau tidak ingin Ya, ditingkatkan berarti ingin di skala yang keberapa Bu? ya saya paling tidak tuh menginginkan ada di skala 9 Pak. Kalau skala 10 kan terlalu sempurna. Di skala 9 itu paling tidak saya sudah memiliki bekal yang mumpuni, bekal yang banyak, sehingga nanti ketika saya langsung menerapkannya di kelas, ketika saya sudah action pada tahun pembelajaran baru, saya itu sudah mantap, sudah yakin gitu loh Pak, sudah tidak meraba-raba lagi istilahnya seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Untuk Bu Novita itu untuk memiliki pengetahuan keterampilan terkait IKM. Kemudian seperti apakah ada hambatan atau gangguan-gangguan sih Bu untuk mendapatkan pengetahuan mengenai implementasi kurikulum merdeka ini ya Bu ya? Kalau hambatan itu pasti ada, Pak. Hambatan yang pertama menurut saya itu manajemen diri atau manajemen waktu khususnya.
saya mungkin masih kurang efektif, Pak. Karena menurut saya ini kan kurikulum merdeka harus belajar secara mandiri ya, Pak ya. Mungkin kemarin Iya, saya belum bersemangat untuk belajarnya, Pak. Terus yang kedua, menurut saya itu lebih cenderung suka ikut pelatihan yang secara langsung, secara tatap muka, Pak, terkait pembuatan CP, TP, ATP, modul ajar. Itu kan biasanya di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan itu kan ada pelatihan seperti diklat itu, Pak. Karena jujur ketika mengikuti pelatihan langsung tatap muka itu menurut saya lebih jelas, Pak, lebih gamblang gitu loh daripada pelatihan-pelatihan yang daring gitu, Pak. nah, untuk sekarang ini kita kan masih belajar melalui itu ya Bu ya, melalui guru belajar atau melalui PMM itu ya Bu ya. Nah, seperti apa topik kita itu apa AT, apa itu CTP, kita bisa browsing tapi kita kan belum mendapatkan secara daring dari pemerintah ya seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, sekarang ide atau gagasan solusi untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana Bu menurut Anda? Untuk menyelesaikan Ya, masalah. saya berniat untuk lebih giat lagi belajar, Pak, memaksimalkan lewat PMM, platform Merdeka Mengajar. Kemudian bisa belajar melalui pendidikan guru penggerak yang sedang diikuti saat ini. Terus nanti jika ada pelatihan di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, akan saya maksimalkan sebisa saya. Dan tidak lupa meminta misalnya rekan sejawat, khususnya untuk guru kelas 1, kelas 4, yang ada di sekolah saya maupun di sekolah lain, untuk berbagi praktik baik bagaimana mereka menerapkan kurikulum merdeka. Nah, bagus sekali ya Ibu, ide Ibu. Ada mempraktekkan bersama dengan rekan sejawat kelas 1 sampai kelas 4 kemarin kan sudah menerima pelatihan IKM ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa bertanya pada itu. Kemudian, namun adakah ide atau gagasan solusi lain Bu yang Anda pikir untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin bisa, Alternatif. Ya. oke. Mungkin bisa ditambah lagi dengan lebih giat ikut seri webinar yang diadakan Kemendikbudristek itu loh Pak, terkait IKM kan itu sudah ada beberapa episode. Selain itu lebih belajar lagi melalui komunitas-komunitas belajar Pak. Nah ya kita kan ya seperti itu juga bisa Bu. Terus KKG itu juga bisa Oke. untuk menambah wawasan terkait IKM Bu. Nah baik Bu, rencana Bu Novita untuk mewujudkan ide atau gagasan tersebut apa Bu? Jadi gini Pak, saya ingin lebih mengeksplor lagi terkait UMM Pak. Saya ingin berfokus pada itu dulu. Saya ingin mengikuti berbagai seri webinar yang diselenggarakan Kemendikbudristek juga. Dan saya juga berencana meminta rekan kelas 1, kelas 4 untuk berbagi praktik baik Pak, terkait hal-hal penting dalam penerapan IKM. Kalau lewat praktik baik kan ada contohnya yang jelas, contohnya yang nyata, yang real gitu Pak. Enggak teori lagi gitu yang sudah benar-benar mereka praktekkan di lapangan seperti itu. Ya bagus ya Bu ya. Nah kira-kira ya Bu ya apa saja yang harus disiapkan Bu untuk melakukan memaksimalkan penggunaan PMM ataupun seri webinar dan meminta berbagai praktik baik dari rekan sejawat Bu yang harus Yang disiapkan. perlu saya persiapkan yang pastinya HP Pak, HP atau laptop dan jaringan internet. Terus buku catatan biar nggak lupa-lupa dan tidak kalah pentingnya itu manajemen waktu Pak. Karena kalau nggak pinter-pinter membagi waktu nanti 3 bulan akan terasa cepat. Selain itu mungkin saya juga untuk kesepakatan untuk membuat janji dengan rekan sejawat terkait tadi praktek berbagi praktek baiknya Pak. Kemudian apakah peralatan yang dibutuhkan tadi sudah tersedia Bu? Apakah sudah mempunyai HP, jaringan internet yang baik, terus media elektronik lain seperti laptop? Ya alhamdulillah sudah tersedia Pak, HP, laptop, jaringan internet. Alhamdulillah di sini jaringan internetnya bagus Pak. Jadi untuk yang perlu jaringan internet itu sinyalnya alhamdulillah aman. Nah, sekarang peralatan sudah punya, kemudian
keinginan Ibu kuat untuk menerapkan implementasi guru merdeka juga sangat kuat. Nah, kemudian lalu komitmen apa sih Bu yang ingin Anda lakukan setelah rencana ini Bu? Komitmen saya ingin mengikuti pelatihan mandiri di PMM, bukan hanya menyelesaikan modulnya saja, tetapi juga sampai ke tahap aksi nyata, Pak. Karena jujur kemarin cuma modulnya saja, aksi nyatanya belum. Terus serta saya akan mengakses berbagai fasilitas yang ada di situ. Karena kemarin juga belum, seperti ada modul ajar, ada fitur-fitur di situ belum saya explore gitu, Pak. Terus saya kebetulan kemarin juga sudah mendaftar yang seri webinar implementasi kurikulum merdeka yang episode 12, Pak, yang akan diselenggarakan besok hari Rabu jam 2 sampai jam 4 sore. Terus saya juga akan membuat janji dengan rekan guru kelas 1 dan guru kelas 4, Bu Yeti dan Bu Hanif, untuk berbagai praktik baik mereka selama 1 tahun kemarin. Betul sekali Bu ya. Nah, kemudian siapa Bu yang perlu dimintai dukungan atau yang perlu dihubungi untuk melakukan rencana itu tadi? Oke. Mungkin siapa yang pertama kali dihubungi terlebih dahulu, siapa saja yang mendukung, seperti itu. Oke, yang pertama saya hubungi pastinya kepala sekolah, Pak, minta dukungan, minta izin kepala sekolah. Terus sekaligus membuat janji dengan Bu Hanif selaku guru kelas 1 dan Bu Yeti selaku guru kelas 4 untuk berbagi praktik baik dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka di tahun ajaran 2021 Nah, kemudian Bu, apa Bu kesimpulan dari obrolan kita hari ini sih Bu? Tadi kan sudah berbicara banyak mengenai apa keinginan Ibu untuk apa untuk menerapkan implementasi guru merdeka yang Ibu belum begitu paham, kemudian ada solusinya, kemudian ada hambatan-hambatannya, kemudian ide atau gagasan yang sudah Ibu temukan. Nah, dari percakapan tadi mungkin Ibu bisa menyimpulkan sendiri apa kesimpulan dari obrolan kita kali ini, Bu? Yeah. Menurut saya kesimpulannya, saya khususnya atau kita sebagai guru itu harus menggerakkan diri sendiri, Pak, untuk terus belajar, khususnya untuk belajar tentang implementasi kurikulum merdeka. Karena kita tidak bisa hanya menunggu atau disuruh pas gilirannya saja untuk mendapatkan pelatihan atau peningkatan kompetensi diri kita. Jadi sebaiknya kita yang berusaha mengeksplor terus atau mengembangkan kompetensi diri kita, khususnya terkait IKM, Pak. Jadi Nah, jangan nunggu disuruh-suruh, tapi kita yang menjemput bola seperti itu, Pak. nah, di zaman sekarang memang itu kita nggak harus disuruh. Yang penting itu kita harus mempunyai inisiatif sendiri ya Bu ya. Kita harus Iya. apa mempunyai tekad sendiri. Kalau kita disuruh-suruh kan artinya kita melakukan keterpaksaan. Nah kalau dari dalam hati kan kita mempunyai keinginan yang kuat. Nah itu adalah salah satu dorongan kita untuk menjadikan kita lebih baik. Kemudian bagus sekali sih ide Ibu untuk mengatasinya. Semoga dalam pelaksanaannya nanti lancar dan membawakan hasil yang maksimal. Amin. Terima kasih banyak Pak Arif atas percakapan kita hari ini. Iya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung isi refleksi nggih Pak nggih? Nggih. Iya.
Pak Arif dan Bu Novita baru rancangan refleksi. Mbak, rancangan refleksi yang sudah. Masih Ini proses membuat ini masih refleksi. proses, Pak. Oke, makasih, makasih, masih. Bentar nih, Pak.
Sudah Mbak refleksi. Sampun, Pak. Oh, disambung. Sudah. Dibacakan loh lagi. Apa nunggu Pak Dewi? Dibacakan sekarang, deh. Coba tanya Mbak. Apa nunggu Pak Dwi dulu? Apa langsung Jenengan kita? apa? Nyuwun Jenengan. sewu Bapak Dwi. Nyuwun sewu. Gimana Pak? Ini saya dan Bu Novita sudah melakukan refleksi Pak terkait cooking study Pak. Gimana Pak? Saya dan Saya. dan Bu Novita sudah melakukan refleksi Pak terhadap cooking study Pak. Sudah refleksi sudah Pak? Sudah. Nah, ditunggu sebentar ya Pak ya. Ada beberapa kelompok yang belum. Munje. Refleksinya itu dibaca di ruang sini atau di ruang utama, Di Pak sini, Dwi? di ruang sini Bu. Nanti jadi tadi saya ngatur nanti yang disajikan itu quotes dan refleksinya yang diunggah itu. Oh, iya Pak. Di ruang sini juga. Langsung dibaca saat ini berarti ya, Pak ya? Nunggu dulu Mbak, teman masih ada yang apa kucing kayaknya. Gak diwaca saat itu. Nunggu ya. Mungkin kalau sudah selesai semua baru refleksi kayak gitu Mbak. Ngono ya? Aku sih gak mudeng berarti. Waduh, kayaknya sih ngono Mbak. Oh, kirain langsung dibaca di sini terus engko dipotong pas refleksi. Berarti kados wingi ya? Maksudnya cooking kelompok 1, 2, 3, 4 itu selesai semua, terus kita baru refleksi semua bareng-bareng gitu. Sip. Oh, Pak Bejo ngendikan dibaca sekarang, Bu. Dibaca sekarang, Pak. Loh, dibaca sekarang. Ya Pak Dwi kayaknya ngomongnya berkabeh, masih ada yang cooking tadi kayaknya. Jadi Iya, ini nek kita dibaleni neh diwaca neh kok. ya wes. Terima kasih Pak Bejo. Jenengan Pak sing baca dulu, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan refleksi terhadap latihan cooking. Untuk yang pertama, refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Dari latihan cooking tadi saya sudah menjadi pendengar yang baik, kemudian berbagai pertanyaan sudah saya tanyakan dari permasalahan IKM, kemudian apa yang ingin dicapai, langkah apa yang bisa dilakukan, kemudian upaya-upaya itu berhasil, dengan siapa hal ini dilakukan, sampai pada akhirnya coach itu dapat menarik kesimpulan dan terjalin keakraban di antara coach dan coachee, sehingga tidak ada beban untuk menyampaikan segala permasalahan yang ingin diselesaikan. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, suasana yang sedikit agak tegang tadi Bu sebentar karena berhadapan dengan kamera. Setelah beberapa menit suasana menjadi akrab lagi. Kemudian apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, yaitu saya lakukan adalah fokus terhadap pertanyaan dan solusi yang akan didapat setelah coaching ini. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu untuk latihan untuk lebih tenang